Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Puji nama Tuhan, pagi ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Mari seluruh jemaat Tuhan kita sama-sama naikkan pujian ini. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
pada pagi ini, hari ini akan segera dimulai. Mari kita bangkit berdiri untuk diawali dengan doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Allah yang begitu maha baik di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa buat kesempatan dan waktu yang Engkau berikan buat kami. Umat-umat-Mu boleh ada di dalam Ka'bah-Mu dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Ini semua anugerah dan kasih sayang-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Perjalanan kami sepanjang minggu ini, tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Untuk itu pantas dan layak kami boleh ada di dalam rumah-Mu pagi ini Tuhan. Untuk kami membawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sebagai dupa yang harum di dalam hadirat Tuhan. Dan Engkau turun pagi ini Bapa. Engkau siap memberkati kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah pagi ini. Kami boleh juga diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan sudah tunjuk hamba-Mu pagi ini boleh datang di dalam rumah-Mu Tuhan. Untuk membagikan isi hati-Mu Bapa. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Dan siap memberkati kami. Segala kuasa kegelapan sudah dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berkata, amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sungguh sangat kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini, amin. Amin. Kita juga pasti merasakan kebaikan Tuhan kita, amin. Karena Dia terus setia buat kita, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan puji Tuhan kita. Kalau sebelumnya tadi keluarga Ko Jeffrey sudah memuji Tuhan dengan mengucap syukur. Baik, sebaiknya kita juga, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala kemuliaan, buat segala penyertaannya, buat segala kebaikannya. Amin. Mari kita puji Dia. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Ya Tuhan, ya Allah, ya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, ini kami Tuhan. Menyatakan Engkau Tuhan sangat baik buat kami. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya panggil namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saya rindu jemaat saja boleh menyanyikan pujian ini. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Mari dari hatimu nyatakan, ya Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu,
Haleluya Tuhanku. Mari dari mulutmu katakan, terima kasih Tuhanku. Ini kami Tuhan, ini kami ya Yesus. Kami bawa segenap jiwa kami Tuhan, untuk boleh memuji-Mu, untuk boleh memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Allahku. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat tangan kita nyanyikan sama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu setia Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kita beri kemuliaan syukur kita buat Tuhan. Katakan haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih sayang-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya kami boleh datang Tuhan. Kami dengan sadar datang, kami ingin memuji-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh disenangkan atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya juga Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Saat kami memuji-Mu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Memulihkan kami Tuhan, menyembuhkan kami Tuhan. Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Mari kita semua masuk ke gerbangnya Tuhan dengan pujian syukur. Amin, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Pujian Mari kita memenuhi
sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, Karena Dia kuat. kuat dan penuh kemuliaan. Mari satu suara kami nyatakan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Katakan Dia Engkau. ajaib dan penuh keagungan. Mari satu hati kita nyatakan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari serukan sama-sama. Haleluya. Katakan Dia ajaib. Ajaib dan penuh keagungan. Mari satu hati nyatakan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal Tuhan. kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari serukan sama-sama. Yang memajukan hidup dan membebaskan jiwa, kami bersorak. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Mari kita angkat tepuk tangan di atas kepala kita. Engkaulah Raja atas dunia, Ya Tuhan. yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Oh yeah. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Enggak boleh disenangkan Tuhan. Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk boleh duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GPDI Sahabat Allah. Berikut adalah pengumuman sepanjang minggu ini. Seluruh informasi gereja masih akan diinfokan melalui WA grup jemaat. Ibadah minggu depan masih berjalan sesuai dengan jadwal, yaitu 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama pada pukul 7 pagi dan ibadah yang kedua pada pukul 9.30 pagi. Ibadah gereja anak setiap hari Minggu akan dilaksanakan secara onsite, Kampung Duri 1 pada pukul 7 pagi dan Kampung Duri 2 pada pukul 9.30 pagi. Ibadah youth setiap hari Minggu
akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 13.30 di gereja. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 26 Mei hanya akan diadakan satu kali pada pukul 8 pagi, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan doa Pentakosta mulai tanggal 27 Mei sampai 4 Juni pada pukul 7 malam di gereja. Ibadah BIC pada hari Kamis akan dialihkan ke ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah Pelprip pada hari Jumat juga akan dialihkan ke doa Pentakosta. Jika tidak berkeberatan dari seluruh jemaat, akan diadakan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 28 Mei 2022, Saudara Christian Hadi Wibawa, putra dari almarhum Bapak Chong Tiam Loy dan Ibu Chu Fap Kim, dengan Saudari Desi, putri dari Bapak Chai Kian Min dan Ibu Pang Li Fung. Sekian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari saya tambahkan ada form permohonan doa, yaitu dari Ibu Mehwa. Ibu Mehwa mohon bantu doa untuk operasi katarak yang akan diadakan pada hari Jumat pada tanggal 27 Mei. Mari nanti setelah selesai firman kita boleh akan mendoakan sama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar itu menjadi bekal kita untuk seminggu ke depan. Amin. Amin. Kita percaya kalau Bapak itu setia, Bapak kita setia, amin, amin. Siapa yang di sini Bapak Ibu Saudara sudah mengalami kesetiaan Tuhan? Boleh angkat tangan kita? Kita percaya ya, kalau kita ada sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kasih setia Tuhan terus mengiringi langkah demi langkah kita, amin, amin, haleluya. Ya Yesus.
Benar Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau setia bagi kami. Kalau kami bisa melangkah ada dalam rumah Tuhan, ini bukti bahwa Tuhan tetap sayang kepada kami. Engkau mau hidup kami ini diisi dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami datang dan siapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Apa yang Kau ingin sampaikan ya Bapa? Berbicaralah Engkau pagi hari ini. Biarkan firman-Mu menjadi harapan dan kekuatan bagi kami. Membawa kami dewasa di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bukan secara kebetulan kita ada di tempat ini, tapi semua ada dalam rencana Tuhan. Atas perlindungan dan pertolongannya, kita boleh berkumpul pagi hari di tempat ini. Dan yang kedua, terima kasih buat Om Stefanus Paul yang sudah mempercayakan saya untuk mengambil bagian, menyampaikan firman Allah pagi hari ini di hadapan jemaat GPDI Sahabat Allah. Tuhan Yesus memberkati dan hormat saya kepada hamba-hamba Tuhan yang ada, yang hadir. Kalau saya berdiri di hadapan hamba-hamba Tuhan yang ada itu bukan berarti saya lebih daripada Bapak, Ibu, Gembala, hamba-hamba Tuhan yang ada, tapi ini semua semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Puji nama Tuhan. Tema memahami kasih yang bersumber dari Allah. Sebagaimana tema bulanan di tempat ini. Dan saya mengambil dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat 10 saya akan bacakan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, dia berkata demikian, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau kita memperhatikan temanya, memahami kasih yang bersumber dari Allah. Kasih itu ada yang dari Allah, ada yang dari manusia. Bagaimana kita dapat menerapkan kasih Allah dalam hidup kita ini kalau kita belum memahami kasih Allah? Banyak orang menganggap bahwa kasih Allah itu adalah sebuah kasih agape. Ya, tapi kasih manusia itu adalah kasih philea. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, tetapi ketika pengetahuan itu sudah diketahui oleh orang percaya, untuk perjalanan sehari-harinya saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dia tidak mengerti tentang kasih Allah yang sesungguhnya. Saya sangat tertarik dan senang sekali saudara yang kasih dalam nama Tuhan dengan tema ini. Memahami kasih yang bersumber dari Allah. Ada yang bersumber dari manusia. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, yaitu karena kasihan, karena melihat penampilannya tidak layak, karena ada hubungan darah, ada hubungan antara saudara. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang Tuhan mau dalam gerejanya, yaitu kita benar-benar mengasihi seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada gereja Tuhan, kepada orang percaya. Itulah sebabnya kita harus memahami kasih yang bersumber dari Allah. Firman Tuhan tadi berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah, garis bawahi kata telah, mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, kata telah di sini itu berarti yang mula, yang pertama, ya, dahulu, yang mendahului kata telah di sini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah, yang mendahului, yang utama mengasihi Allah, bukan. Dikatakan bukan, ya, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah, tetapi Allah yang lebih dulu, Allah yang utama mengasihi saya dan saudara. Misalnya saudara, ada seorang yang berhadapan dengan saudara, lalu dia berkata, ya, atau suami, dia berkata, "Mah, kamu istriku yang baik, maafkan saya sudah mengkhianatimu, saya menyesal, saya sudah menyakiti hatimu, saya menyesal sekali, maafkan saya mama." Dia sujud di bawah kaki, dia cium kaki istrinya. Saudara, lalu dia berkata, "Aku menyesal, aku nggak akan mengulanginya lagi. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku menyesal, aku sayang kepadamu mama." Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, lalu sang istri melihat yang demikian, saudara, lalu dia lampiaskan kasihnya dengan memberikan pengampunan. "Aku ya Pak, aku pun mengasihimu. Aku juga mengasihi anak-anak. Aku mau supaya kita keluarga ini jangan buat lagi ya Pak. Maafkan saya." Ya Pak, saudara, lalu berpelukan, lalu mengasihi kembali. Saudara, bukan itu. Bukan. Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Artinya saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia mengasihi kita saat kita tidak memiliki kasih terhadapnya. Dia mengasihi kita saat kita hidup dalam kecemaran. Dia mengasihi kita ini, saudara kasih dalam nama Tuhan, saat kita hidup jauh dari Tuhan. Saat kita menyangkal Dia, saat kita berbuat yang tidak terpuji, saat kita hidup di dalam kecemaran, Dia mengasihi kita. Makanya ada ayat yang mengatakan, walaupun kau tidak setia, kau tidak mengasihiku, maka aku tetap mengasihimu. Aku tetap setia. Firman Tuhan ini berkata, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah diutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam keadaan apa? Dalam kita mengasihi, dalam kita menyesal, dalam kita bertobat. Saudara kasih Tuhan, lalu kasih Allah itu turun kepada kita seperti seorang istri mengasihi suaminya ketika ada pengampunan pertobatan, ketika suaminya hidup dalam keterbukaan bahwa dia sudah berbuat salah, dia sudah berbuat dosa, dia sesali, lalu saudara kasih dalam Tuhan, dia mengaku dosa dan kita mengasihi dia. Bukan saudara. Saat hidup kita ini, hidup yang lagi tercemar, hidup yang lagi jauh dari Tuhan, hidup yang jauh, saudara kasih Tuhan, ya, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di saat itulah Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Makanya ayat ini dia berkata, saya ulangi lagi. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Allah yang telah mengasihi kita. Dia yang
terutama, dia yang mula-mula, dia yang dahulu mengasihi kita. Barulah kita mengasihi Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, supaya kita mengerti, ya, memahami kasih yang bersumber dari Allah. Pertanyaan dalam hidup kita ini, kenapa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita? Dalam kita keadaan tercemar, saudara kasihan Tuhan, dalam kita tidak mengasihinya, tapi kenapa Tuhan mengasihi kita? Kenapa Tuhan mau mengasihi kita? Yang pertama jawabannya saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Yang pertama, karena di dalam hidup manusia itu ada bagiannya Allah. Dalam hidup manusia itu ada bagiannya Allah. Mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua, atau mungkin bisa ditampilkan ya, ayat yang ke-7 bisa. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Menghembuskan nafas hidup. Menghembuskan nafas hidup. Itulah bagian Allah yang ada di dalam diri manusia. Saudara kasihan Tuhan, itulah yang ada dalam diri manusia yang mengakibatkan Tuhan mengasihi kita lebih dahulu. Tuhan mencintai kita lebih dahulu. Karena apa? Karena di dalam manusia ini ada bagiannya Allah. Yaitu roh. Roh. Saudara kasihan Tuhan. Kemanapun kita pergi, hidup kita ini ada dalam bagiannya Allah. Itulah sebabnya dia berkata, Immanuel, aku menyertaimu. Saudara kasihan Tuhan, karena di dalam manusia ini ada bagiannya Allah, itulah yang mengakibatkan Allah mengasihi saya dan saudara. Amin. Amin. Karena ada manusia itu ada bagiannya Allah itu ada dalam hidup manusia ini. Saudara kasihan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi. Mungkin kita bertanya begini, kalau gitu Om, apa saja yang saya perbuat, nggak apa-apa dong. Karena kan bagian Allah dalam hidup saya, nggak mungkin dia buang saya. Tidak mungkin dia lemparkan saya ke neraka. Karena di dalam hidup saya ini ada bagian Allah, yaitu rohnya. Apa saja yang saya buat, ya boleh dong. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kalau saya ingin mencuri, ya silakan. Boleh dong. Kalau saya ingin membunuh, boleh dong. Kalau saya ingin memperkosa, boleh dong. Kalau saya ingin berzina, boleh dong. Kalau saya ingin berbuat yang jauh di hadapan Tuhan, boleh dong. Karena hidup saya ini kan ada dalam bagiannya Allah. Saya ingin katakan saudara, kepada Bapak Ibu, kalau itu maunya Bapak Ibu, silakan. Mungkin saudara kaget. Ajaran sesat nih pendeta. Tapi saudara akan hadapi 1 Korintus 5 ayat 5. Coba baca. 1 Korintus 5 ayat 5. Dia berkata begini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saudara. Tubuhnya diserahkan kepada iblis. Tapi rohnya yang di dalam diri manusia itu ada bagiannya Allah yaitu roh. Itu kembali kepada diselamatkan pada hari Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara. Siapa yang mau hidup di dalam dunia ini yang tubuhnya diserahkan kepada iblis?
Kalau saudara mau tahu ukurannya, Bapak Ibu, mau tahu ukurannya, saudara baca kitab Ayub. Waktu iblis berjalan-jalan dan Tuhan berkata, yuk, kamu lihat ke Ayub yang saleh jujur, taat takut Tuhan. Oh iya Tuhan, dia boleh saleh, dia boleh jujur. Karena apa? Karena engkau selalu menyertainya, engkau memagarinya, engkau menjaganya, engkau melindunginya. Coba, kalau engkau tidak memagarinya, apakah dia masih tetap setia? Lalu Tuhan katakan, oke. Tapi jangan sekali-kali kamu mengambil jiwanya. Saudara, jangan ambil itu rohnya, karena itu punya Tuhan. Apa yang dihadapi oleh Ayub? Mulai rumah tangga, mulai usaha, mulai kesehatannya, mulai orang-orang yang dekat kepadanya, sampai kepada istrinya. Bisa saudara kuat menghadapi itu? Bisa saudara kuat menghadapi itu? Memahami kasih yang bersumber dari Allah. Oke, kita bisa berbicara kepada Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu berkata, oh kalau gitu boleh dong Om. Apa saja yang saya perbuat boleh dong. Karena dalam hidup saya ini ada bagiannya Allah. Ada bagiannya Allah. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, silakan. Tapi engkau menghadapi 1 Korintus 5 ayat 5. Tubuhmu diserahkan kepada iblis. Kuat menghadapinya? Saudara kuat menghadapinya? Tidak. Ketika hidup kita aja berantakan dalam rumah tangga. Waduh saudara. Kita nggak kuat itu. Ketika kita di PHK saja. Ketika kita tidak ada penghasilan saja, sudah luar biasa. Ketika saudara, anak-anak, tetangga, teman-teman, orang-orang yang kita kasihi menjauhi kita, itu sudah sangat repot. Sangat repot, saudara. Sudah nggak ada arti seperti hidup ini. Ketika terus penyakit yang menjijikkan menyerang hidup kita. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, itu sangat membinasakan hari-hari kita. Sangat menyusahkan hari-hari kita. Tuhan dia berkata, sebelum engkau mengasihi, aku sudah mengasihimu. Kenapa? Karena di dalam hidup manusia ini ada bagiannya Allah, yaitu roh. Makanya roh itu perlu, saudara kasih Tuhan, kita rawat dengan cara kita masuk terus dalam hadirat Allah. Masuk terus di dalam menyembah Tuhan. Masuk terus saudara kasihan Tuhan. Hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Ada komunikasi terus kepada Tuhan. Supaya apa? Kasih Allah itu dapat kita memanifestasikan. Kita dapat terapkan. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat dan tegar untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Supaya apa? Supaya kita dapat memilih mana yang baik dan tidak. Supaya kita dapat memahami mana kehendak Allah dan tidak. Saudara kasihan Tuhan, itulah sebabnya Daud dia berkata, jangan ambil rohmu Tuhan dalam diriku. Artinya saudara kasih dalam nama Tuhan, jangan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan itu di hadapan Tuhan. Itu menutupi roh Allah yang ada dalam hidupnya. Menenggelamkan roh Allah yang ada dalam hidupnya. Yang membawa hati nuraninya tumpul. Yang membawa hati nuraninya saudara kasihan Tuhan. Tidak ada lagi suara hati yang murni dalam hidupnya. Itulah kasih Tuhan. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Karena dalam hidup manusia itu ada bagiannya Tuhan. Rawatlah itu bagiannya Tuhan. Rawatlah itu rohnya Allah dalam hidupmu. Engkau akan menjadi orang yang kuat, engkau menjadi orang yang berhasil,
engkau menjadi hidup dalam kedamaian, engkau menjadi hidup yang punya visi yang jelas, engkau menjadi hidup yang semangat dalam melewati hari. Amin. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rawat. Saya percaya kalau ketika kita sadari bahwa hidup kita ini ada bagiannya Allah. Dia mengasihi kita bukan karena lihat penampilan kita. Tapi karena melihat pribadi kita yang selalu mengadakan hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, saya percaya hal-hal yang tidak berkenan itu, engkau dapat memilah-milahnya dan meninggalkannya dari hidupmu. Engkau dapat memilahnya. Yang kedua, saya cepat saja saudara. Yang kedua, ya, kenapa Tuhan mengasihi kita? Karena dalam hidup manusia itu ada bagiannya Allah, yaitu rohnya. Lalu yang kedua, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Lukas 12 ayat 7. Lukas 12 ayat 7 bisa ditampilkan, Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Itulah saudara, Tuhan mengasihi kita. Karena apa? Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita ini berharga. Kalau kita sadari kita ini berharga, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, kita tahu menghargai hidup kita ini. Kita tahu menghargai hidup kita ini. Kalau kita ini berharga, kita sadari hidup kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita tahu menempatkan hidup kita ini. Kalau kita tahu saudara kasih Tuhan, pendidikan itu berharga bagi kita. Kita tahu menggunakan waktu untuk belajar. Kalau kita tahu saudara kasih Tuhan, pekerjaan itu sangat berharga dalam diri kita. Kita tahu apa itu namanya tanggung jawab. Kita tahu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita tahu saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, bahwa kita ini berharga di dalam lingkungan, maka kita sadari, tutur kata, pandangan, pendengaran, tingkah pola kita ini. Saudara, kita lahirkan sesuatu yang menjadi berkat bagi lingkungan. Kalau kita tahu bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, layanilah Tuhan. Amin. Layanilah Tuhan. Karena ketika kita melayani Tuhan, kita sedang merawat berkatnya Tuhan. Kita sedang merawat berkatnya Tuhan. Makanya banyak kan yang kita dengar kesaksian-kesaksian dari zaman dulu-dulu, sekarang aja yang kurang gereja menyaksikan. Ada berkata, ya saya heran, padahal kerja bapaknya itu ya pegawai negeri hanya golongan ini, tapi dia bisa kuliahkan anak. Seperti Bapak ada gembala sidang di Bekasi, jemaatnya, saudara kasih dalam nama Tuhan, 3 anaknya ya masuk kejaksaan saudara. 3 anak. Padahal salah satunya itu mereka yang jual koran. Kalau ditanya kok bisa? Tidak ada keluar uang sedikit pun untuk saudara kasih Tuhan masuk menjadi pegawai negeri itu. Enggak. Tapi keluarganya adalah orang yang setia melayani Tuhan. Dia tahu hidupnya ini dikasihi Tuhan. Karena di dalam hidupnya ini ada bagiannya Allah. Dia tahu hidupnya ini berharga di hadapan Tuhan. Saudara, oleh sebab itu dia bawa hidupnya ini untuk berbuat yang terbaik di hadapan Tuhan. Dia melayani Tuhan. Saudara kasih Tuhan, gak heran orang-orang berkata, gak heran jemaat lain yang berkata, iyalah dia diberkati Tuhan. Karena setia melayani Tuhan. Karena dia setia melayani Tuhan. Kita lupa bahwa ketika kita setia melayani Tuhan, kita sedang merawat berkatnya Tuhan. Amin. Merawat berkatnya Tuhan. Makanya Bapak Ibu anak-anak muda yang ada sekarang, jangan engkau menganggap remeh pelayanan itu. Kalau engkau dikasih pelayanan, kerjakan itu. Bila perlu engkau menangis di hadapan Tuhan, minta supaya Tuhan pakai engkau lebih heran. Engkau sedang merawat berkatnya Tuhan. Tuhan katakan setiap perkara kecil aku akan memberikan perkara besar. Amin.
Saudara, waktu kita setia, kita hargai bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Ada banyak orang yang lebih mahir dari kita. Ada banyak orang yang lebih bertalenta dari kita. Ada banyak orang yang lebih fasih dari kita. Tapi hari ini dia disuruh duduk dan kita disuruh melayani. Bukankah kita ini berharga di mata Tuhan? Amin. Ada orang yang ingin, saudara, ingin beribadah bersama-sama tapi dia terbaring di tempat tidur. Ada orang yang ingin mendengar firman yang disampaikan oleh gembala tapi dia sedang mengalami persoalan yang begitu rumit dalam hidupnya. Tapi saudara yang harus berjalan dengan bersusah payah, saudara hadapi itu dengan baik, lalu datang mendengarkan firman Allah dari Bapak Gembala. Mendapatkan doa berkat dari Bapak Gembala. Bukankah itu kita berharga di mata Tuhan? Saudara, itulah yang menyebabkan Tuhan mengasihi kita. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Karena bagian dalam hidup kita ini adalah ada bagiannya Allah. Karena hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Yang ketiga, karena Tuhan telah merancang yang indah untuk kita. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Saudara kasih Tuhan. Karena dalam hidup kita ini ada bagiannya Allah. Karena hidup kita ini saudara berharga di mata Tuhan. Karena hidup kita ini dirancang oleh Tuhan. Tuhan sudah membuat satu rancangan yang baik atas hidup kita. Tapi seringkali kita nggak mau berjalan dalam rancangan Tuhan. Kita mau berjalan sesuai dengan rencana kita, rancangan kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan, Amsal Sulaiman 14, ayat yang ke-12, dia berkata begini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang ini lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saya mendengar daripada kesaksian dari Bapak Pendeta, Adrian Seronsong. Waktu teman anaknya ini dia berkata, Papa, saya mau sekolah Alkitab. Papanya berkata gini, papanya seorang pendeta. Jangan nak, malu papa. Nanti apa kata orang? Sepertinya papa pelit, apa kata orang? Ya, papa nggak bisa biayain kamu. Mempermalukan nama Tuhan. Kuliah kamu, nanti habis kuliah baru kamu sekolah Alkitab. Papa, saya sudah berdoa. Saya ingin sekolah Alkitab. Tidak. Kamu kuliah dulu, dapat dulu sarjana, baru kamu sekolah Alkitab. Dia ikutin saudara. Baru masuk kampus, beberapa minggu, tiba-tiba anak itu tabrakan, meninggal. Nyesel sekali bapaknya. Nyesel. Seringkali kita memiliki konsep demikian, apalagi anak-anak muda, anak-anak mahasiswa. Kita menganggap saudara kasih Tuhan, rancangan Tuhan yang dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 bisa ditampilkan. Yang begitu indah, kita anggap itu suatu hal yang menyepelekan, yang sering kita dengar saudara, tapi tidak pernah kita jiwai. Sering kita dengar kalimat ini, tapi kita tidak pernah nyimak. Yang ada dalam benak pikiran kita ini saudara kasih Tuhan, sudah jalan ini yang lurus, jalan ini yang lurus, jalan ini yang benar. Coba baca Yeremia 29 ayat 11, kalau enggak saya baca sini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini yang ada dalam pemikiran Tuhan. Dalam benak hati Tuhan ini yang ada. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Ya, ini yang ada dalam benak hati Tuhan. Tapi seringkali kita sepelekan hal ini. Kita mengutamakan saudara yang kasih dalam Tuhan yang kita anggap ini satu hal yang lurus. Anggap ini satu hal yang benar. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu. Mengasihi Allah dengan konsep yang benar. Membawa semua apa yang ada dalam rencana kita. Bawa dalam doa.
bawa di dalam doa. Kalau saudara yang kuliah, saudara doakan, Tuhan, saya mengambil jurusan ekonomi. Saya mau belajar di sini, Tuhan. Kalau Engkau mengendaki saya menjadi ekonom, yang diberkati Tuhan, berikan saya hikmat dan kemampuan. Bawa kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau jadikan, jadi. Tapi kalau Tuhan berkata tidak, belok. Pasti yang terbaik dari Tuhan. Amin. Pasti yang terbaik dari Tuhan. Saya punya anak 5. Ya, paling besar Franklin, yang kedua di kedokteran Trisakti, yang ketiga di Untar ambil hukum, keempat di Regina Pacis, kelima di Budi Mulia, Bogor, saudara. Yang pertama, begitu dia tamat, saya bilang sama dia, kamu mau kuliah di mana? Saudara kasih Tuhan, ya terserah Papa. Waktu itu dia banyak les, banyak kursus, fotografer, saudara, ya, dapat sertifikatnya dari Kompas, saudara, ya, dari yang ngetop-ngetop lah. Dia punya komputer. Saudara kasih dalam nama Tuhan, karena memang saya senang waktu itu di jurnalis, saya suruh dia jurnalis. Kadang saya bilang, kamu kalau di jurnalis pasti kamu punya banyak teman, banyak pengalaman. Karena ketika kumpul saja di kantor PWI itu, ada wartawan bola yang kamu nggak tahu bola jadi tahu. Yang politik nggak tahu jadi tahu. Ekonomi nggak tahu jadi tahu. Karena mereka menulis beritanya itu, kita tanya saja mereka jelaskan. Kita sudah dapat tiap hari. Tapi apa yang terjadi saudara? Waktu dia masuk semester 5, dia berkata, Papa enggak deh, saya enggak mau masuk di sini. Aduh nak, apa jadinya? Saya sudah berdoa. Apa? Doa apa kamu? Ada deh Pak, nanti. Saudara, waktu dia katakan, saya mau masuk di Afkah, ya, bakery, buat kue dan sebagainya. Saudara, dalam benak pikiran saya, ya gajinya berapa yang kayak gini nih. Ya, saya menganggap kecil tadinya. Saudara, saya bilang, aduh gak ada yang jago masak. Di sini mama gak pernah masak roti, kue, kok kamu milih yang demikian. Tapi karena dia berdoa sama Tuhan, saudara, dia dapatkan itu. Dia dapatkan. Dan dia saya lihat berpacu dalam hal itu. Ya, kadang-kadang dia sudah selesai, dosennya panggil suruh ngajar. Saudara, berapa perusahaan minta ke dia, dipromosikan terus sama dosennya. Sampai dia katakan, Pak, Franklin kerja kurang lebih sekian lama, habis itu Franklin ke Amerika. Doakan saja, Franklin tabung. Kenapa? Saya mau sekolah lagi. Saudara, dia berpacu terus, hatinya penuh dengan kegembiraan dalam hal ini. Saya ingin katakan saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah punya rencana sama kita, pasti rencana itu indah adanya. Amin. Kita sebagai orang tua, aduh mau siapkan demikian, mau siapkan demikian. Apalagi saya kenal dengan orang media. Saudara kasih dalam nama Tuhan, dulu keponakan saya masukkan ke istana, diterima di sana. Dihargai, dihormati yang luar biasa oleh teman-teman. Tiba-tiba anak yang demikian, saya pikir demikianlah. Saudara, tapi tidak. Justru dia bisa membagi waktu, mana pelayanan, mana dia bekerja. Saudara kasih Tuhan dan sebagainya. Bahkan saking senangnya, saudara, perusahaan tersebut saat kami sakit, orang tua saudara, padahal dia baru masuk. Kami kena COVID, 2 orang tua ya, saya dengan istri saya dengan anak saya yang paling kecil. Bosnya ini yang paling sibuk membelikan obat-obatan pada kami. Sampai dia datangkan dari luar. Saya hanya berkata, Tuhan, kalau ini merencanamu, dimanapun pasti menjadi berkat. Amin. Karena Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini yang Tuhan bilang, Tuhan mengasihi kita itu karena di dalam hidup manusia itu ada bagiannya Tuhan. Karena kita berharga di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah konsep, ini rancangan yang indah kepadamu. Tinggal kita untuk mengetahuinya itu. Dapatkah kita mengasihi Allah, membangun bagian Allah yang ada dalam hidup kita. Dengan kita membawa penyembahan kepada Tuhan. Kita tahu arti hidup kita ini. Kita mengerti arti hidup kita ini. Kita tahu menempatkan arti hidup kita ini. Saya yakin kalau rohmu sudah disegarkan oleh Tuhan, kemanapun kau berada, tetap engkau bahagia. Amin. Kan ada pujian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Benar? Benar? Tapi hari-harinya. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Jangankan lembah kelam, dompet kelam saja saudara. Udah gak ada damai. Sudah gak ada damai hidup ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Jangankan lembah kelam saudara. Suami gak pulang saja. Udah kayaknya apa hidup ini? Udah seperti lembah paling dalam yang kita tinggalin. Ya, sudah paling dalam. Udah mencak sana, mencak sini, mencak sana, mencak sini. Kenapa? Jawabannya, karena kita tidak merawat apa yang menjadi bagian Allah dalam hidup kita ini. Rohnya, kita tidak merawat apa yang sedang dalam pemikiran Allah dalam hidup ini. Kita berharga. Kita punya masa depan yang penuh harapan. Kalau kita memiliki hati yang seperti demikian, saya percaya kita dapat memanifestasikan kasih Bapa dimanapun kita berada. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita berdiri. Kita nyanyikan satu pujian pada Tuhan. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Coba kita mulai mencintai diri kita. Di hadapan Tuhan, mencintai Tuhan dalam diri kita. Kalau kita mencintai diri kita di hadapan Tuhan, kita tahu pertengkaran itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Kita tahu perbuatan yang menyakitkan istri atau suami tidak akan kita lakukan. Karena kita menghargai diri kita. Karena di hadapan Tuhan kita adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau bagiku Yesus, sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam
hidupku. Segala. Pemain musiknya rupanya nggak tahu ya. Oh, masih muda-muda saudara. Masih muda-muda pemain musiknya. Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Sungguh ku rindu bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, saat hari ini Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena dalam hidup kita ini ada bagiannya Tuhan. Karena Tuhan melihat kita ini sangat berharga. Dan Tuhan punya rancangan yang indah bagi saya dan saudara. Adakah di antara kita yang masih tawar hati di hadapan Tuhan? Gak menjiwai cinta Tuhan dalam hidup kita. Mungkin karena beban berat. Mungkin karena persoalan yang kau hadapi. Mungkin karena kesulitan yang kau hadapi. Mungkin karena penyakit yang sedang menyerang tubuhmu. Mungkin orang-orang yang selalu menghalangi masa depan. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, tetaplah memandang Tuhan. Tetaplah memandang Yesus. Tetaplah bawa jiwamu dan berkata, ini Tuhan hidupku. Ini Tuhan. Ini Tuhan hidupku. Saya undang kita berdiri. Saya ingin katakan kepada saudara, bukan saya menjawab doa saudara. Tuhan yang menjawab doamu. Saya sebagai hamba Tuhan hanya diperintahkan berdoa kepadamu. Kalau ada hari ini engkau sedang mengalami tawar hati, engkau tidak mengerti kenapa engkau mencintai Tuhan, kenapa engkau harus mencintai Tuhan. Saya ingin katakan Bapak Ibu, karena Tuhan melihat engkau perlu mencintai, supaya masa depanmu menjadi masa depan yang penuh harapan, supaya hidupmu berharga, dan supaya perjalananmu ada Immanuel, Allah selalu beserta. Engkau mau mencintainya. Dia rela mati di atas kayu salib. Itu adalah buah cintanya kepadamu. Tapi yang terpenting, bahwa dalam hidupmu ada bagiannya Allah. Saya berdoa buat saudara, saya tidak memaksa. Tapi saya mau berdoa buat saudara. Silakan saudara mengangkat tangan bagi saudara yang perlu didoakan. Yang saudara merasa hari ini engkau kuat. Engkau tidak perlu didoakan. Saudara doakan yang lain.
Mungkin dia orang tuamu, mungkin dia adik kakakmu, mungkin dia keponakanmu, mungkin dia suamimu, mungkin dia istrimu. Engkau berdoa supaya dia mengerti bahwa dalam hidupnya itu ada bagiannya Allah. Bahwa hidupnya itu berharga di mata Tuhan. Bahwa hidupnya itu ada masa depan yang cerah dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Bukan hamba-Mu yang menjawab doa mereka. Kalau hari ini hamba-Mu digerakkan untuk berdoa, Tuhan, Engkaulah jawaban dalam hidup kami ya Yesus. Engkaulah penolong dalam hidup kami. Engkau sangat mengasihi mereka Tuhan. Perjalanan mereka ada dalam bagian. Engkau sangat mengasihi mereka karena Engkau melihat mereka ini berharga ya Tuhan. Engkau punya rancangan yang indah bagi mereka. Tuhan, Engkau lihat tangan yang terangkat ini. Kadang-kadang mereka harus tertunduk karena beban berat yang ada dalam pundak mereka. Karena mereka tidak kuat memperhatikan langkah masa depan anak-anak mereka. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk anak-anak mereka. Karena penyakit yang menyerang hidup mereka. Hari ini inilah tangan-tangan yang memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanggil-Mu. Ya Bapa, ya Allahku yang hidup, kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Engkau sudah membuat rancangan yang indah bagi kami. Ampuni kami selama ini kami hanya melihat kesulitan kami. Kami tidak melihat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau tidak biarkan kami jatuh sampai tergeletak. Tangan kasih-Mu tetap menolong kami. Engkau tidak membiarkan perjalanan kami berjalan sendiri. Engkau selalu bersama dengan kami. Hari ini tangan-tangan yang terangkat ini di hadapan-Mu. Kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan. Dengan bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan. Jangan biarkan penyakit itu menyerang dalam hidup mereka. Tubuh mereka untuk kemuliaan Allah, bukan untuk sarang penyakit. Kami berdoa Tuhan, kalau ada yang mengalami jalan tertutup, Tuhan, tolonglah. Bangkitkan roh-Mu dalam hidup mereka. Bangkitkan jiwa-Mu dalam hidup mereka. Celikkan mata pikiran hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka kuat menghadapi rintangan karena Engkau ada bersama dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan yang tertutup, terbuka jalan karena ada campur tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka yang putus asa, kecewa, mereka yang sepertinya tidak ada harapan. Suami meninggalkan mereka, istri meninggalkan mereka, anak-anak melupakan mereka. Tuhan, mereka tidak tahu harus berbuat dan berseru kepada siapa. Sepertinya kata-kata ini sudah habis. Air mata ini sudah tidak ada yang bisa kami keluarkan. Kepala kami serasanya sulit untuk memandang-Mu. Tapi hari ini Tuhan, Engkau punya rencana yang indah bagi mereka. Mereka sangat berharga. Dan dalam hidup mereka ada bagian-Mu. Tolong dan bela mereka. Berikan mereka semangat. Berikan mereka masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Kami percaya kalau ada yang terikat dalam dosa, Tuhan, darah-Mu menyucikan mereka. Engkau mencintai mereka bukan melihat perbuatan, tapi pribadi mereka yang berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tolong Tuhan, tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan firman yang disampaikan. Biarlah kami dapat mengerti dalam hidup kami ini ada bagiannya Tuhan. Kami berharga di hadapan-Mu. Dan benar-benar Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Kami mengasihi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin. Mari kita boleh mengangkat tangan kita. Kita boleh tetap menaruh harapan kita pada Tuhan. Dan kita percaya pertolongan kita hanya ada pada Tuhan, daripada Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, mengharapan kami pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari arahkan hatimu padanya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa. Engkau bicara kepada kami jelas terang Tuhan. Kami akui banyak kebodohan kami sebenarnya. Udah ada Engkau ada bersama kami senantiasa. Tapi terkadang kami seperti berjalan sendiri, usaha sendiri. Tapi pagi hari ini Engkau bukakan hati pikiran kami bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu dekat dengan kami. Engkau selalu beri nasihat yang baik bagi kami. Biarlah kami melakukan apa yang Engkau kehendaki, sehingga nama Tuhan besar dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman Allah yang sangat memuaskan kehidupan kami. Nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Kami yakin GPDI Sahabat Allah diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan diberkati menjadi lain hidup yang akan datang. Selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kesempatan yang Kau berikan buat kami beribadah. Dan sekarang kami sudah selesai. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bimbang Tuhan beri ketenteraman. Nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pulang dengan berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Kita sebentar berpisah satu dengan lain. Tuhan menyertai kita dengan memberkati kepada kita. Terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa. Kasih sayang dari anaknya yang tunggal itulah Yesus Kristus. Dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita hari lepas hari. Sampai hari yang mulia. Dan pasti kita bertemu Dia. Dan tinggal bersama Dia sampai selama-lamanya. Akuilah, terimalah berkat rahmat sejahtera ini. Terima kasih Bapa. Kami akhiri semua ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata, amin. Tepuk tangan saudara.
Bersyukurlah kepada Tuhan. Ada ajaib dari Tuhan. Haleluya. Selamat siang, Tuhan berkati.